dilakukan sekaligus. Ini sedang berada di ketinggian baru kira-kira 10 meter. Tapi perjuangan kesini juga udah lumayan. Dari Sabang hingga Merauke, pesona negeri ini tak terbantahkan. Tak salah rasanya bila Indonesia disebut sebagai negeri hadiah dari langit. Tak terkecuali daerah Lampung. Salah satu keindahan alam yang wajib kita kunjungi ketika ke Lampung adalah ke Pulau Pahawang. Dan kita akan mencoba melihat keindahan alam laut yang ada di Pulau Pahawang. Pulau Pahawang, para wisatawan biasanya berangkat dari dermaga Ketapang yang berjarak tempuh 1 jam perjalanan dari kota Bandar Lampung. Ternyata tidak jauh dari spot yang pertama, sekitar 50 meter, dan warga sini menamakannya Taman Nemo. Let's see what's inside.
Dari namanya saja, bayangan akan bertemu banyak Nemo sudah ada di pikiran saya. Benar saja, ikan kecil dengan ciri khas garis oranye ini banyak saya jumpai. Untuk dapat melihat ikan dari jarak dekat, saya pun mencoba untuk memberi makan dengan roti. Amphiprion ocellaris atau ikan badu bisa dengan mudah ditemui di Taman Nemo ini. Meski demikian, ikan yang terkenal dalam sebuah film kartun ini ternyata sebenarnya lebih suka bersembunyi di dalam karang. Apabila Anda ingin melihat ikan Nemo alias ikan badut berenang di habitat aslinya, Pulau Pahawang dapat menjadi salah satu alternatif untuk menemukan ikan cantik itu. Terdapat sebuah batu besar seperti bola yang dapat membantu saya untuk beristirahat dan berdiri. Pemandangan yang sangat luar biasa di Pahawang, sebuah tujuan wisata yang harus tetap dijaga keindahannya bagi siapapun yang datang ke sini. Lucu-lucu sekali, tadi banyak sekali ikannya, terutama clownfish. Dan pantesan aja tempat ini dinamakan Taman Nemo karena banyak sekali tadi ikan-ikan Nemonya. Dan pokoknya seru tadi hari ini saya main-main bersama ikan. Ya, dan perjalanan saya di Lampung masih belum berakhir karena masih banyak lagi yang bakal kita explore. Dengan luas wilayah perairan mencapai 2/3 dari total wilayahnya, pantas rasanya kalau sumber daya alam laut negeri ini melimpah. Tak terkecuali di daerah Selat Legundi, Lampung. Untuk menempuh ke Dermaga Ketapang memakan waktu sekitar 1 jam dari kota Bandar Lampung. Dan kita akan memancing di Selat Legundi yang merupakan salah satu spot memancing terbaik di Indonesia. Dan inilah persembahan dari langit.
di spot pemancing kali ini? Iya, kita Wah. udah sampai di spot Pulau Legundi. Terus ini umpannya apa nih? Ini kita memakai ikan. Ikan kembung. apa? Oh, ikan kembung. Dipotong-potong. Kita Ini dia ya. coba mencari ikan simba. Simba. Oh, Iya. Simba. Nama ikannya ikan Simba. Simba nih ternyata. Selain pakai ikan kembung, bisa pakai apa lagi kira-kira? kalau mau Cumi-cumi. jadi? Oh, cumi-cumi juga bisa. Selat Legundi merupakan lokasi memancing favorit para pemancing di Lampung. Terletak di sebelah timur Pulau Legundi, selat ini menjadi bagian dari Pulau Legundi yang berada di Kabupaten Pesawaran, Lampung. Arus Selat Legundi tergolong sangat kencang. Ini disebabkan Selat Legundi berpapasan langsung dengan Selat Sunda. Saya pun ingin merasakan sensasi memancing di Selat Legundi. Pemula seperti saya biasanya menggunakan teknik memancing standar. Setelah menunggu 1 jam, Dapat ya? akhirnya kami mendapat ikan pertama kami. Oh iya. Hore. Untuk bisa mendapatkan ikan dengan cara memancing di daerah ini, pemancing wajib bisa membaca arus bawah air. Itu karena ikan biasanya lebih suka di arus yang lebih tenang, jauh di kedalaman. Duh bang, nunggu ikan lama banget nih bang. Kayak nunggu Iya. jodoh, nggak dapet-dapet. Iya, ini arusnya terlalu besar, Mbak. Kita Oh, gitu. sebaiknya pindah lokasi aja ya. Emang ada lokasi lain kira-kira? Ada. Di mana Di nih? sebelah sana. Ya udah deh, karena kita nggak dapet nih di sini. Dapat sih tadi 1 doang ya. Iya. Dan itu pun kecil, jadi kita mau coba pindah lokasi. Kita sudah sampai di spot yang kedua ya bang ya. Iya. Apa nih bedanya dengan spot yang pertama tadi? Kalau spot yang tadi itu dia di air kedalaman 30-an. Mhm. Kalau ini cuman 15 meteran sih. Oh gitu, dan Iya. kayaknya arusnya juga nggak separah yang tadi ya? Iya, ini harusnya lebih tenang. Kalau tadi kita adanya di tengah. Oke. Iya, beneran dapat. Dapat ikan sekali 2 lagi. Wah, ini majuin lagi gimana nih bang? Nggak bisa, Mbak, ditarik. Udah. Iya. Wey. Dapat 2 ikan sekaligus. Ini ikan apa nih bang? Ikan kerisi, Mbak. Kerisi. Iya. Nah, lumayan ya. Ada ikan kembung ya? Iya. Satu hal yang saya pelajari dari memancing adalah sebaik apapun teknik memancing, ternyata kesabaran juga tak kalah pentingnya. Jadi selain cara memancing seperti ini, ada nggak cara lainnya bang untuk nangkap ikan? Ada, Mbak, di panah ikannya. Oh di panah? Iya. Oh itu ada bawa alatnya? Saya bawa alatnya kebetulan, Oke, panahnya. lengkap dong ya. Lengkap. Seperti ini, Mbak, panahnya. Caranya gimana tuh? Tekniknya sendiri? Nah, ini caranya karetnya ini ditarik Iya. dari posisi depan, Ini kita harus masuk ke dalam air nih ya? iya, sampai posisi belakang, sampai ke sini. Buat pemula boleh nggak? Itu harus ada keahlian khusus, Mbak. Oh khusus ya? Iya, Ya berarti saya nggak bisa ikut dong bang. iya. Apa kita coba aja nih? Ya boleh. Nanti saya aja yang nyelam. Boleh. Mana? Ini tarik. Spearfishing adalah kegiatan menembak ikan di air dengan menggunakan tombak atau panah. Sebenarnya spearfishing bukan hal baru. Dengan alat yang masih sederhana, kegiatan ini sudah terlebih dulu dilakukan oleh para nelayan di masa lalu. Biasanya berapa lama untuk memanah ini? 2 jam kah? Oh ya, tergantung sih, Mbak, kadang, Mbak. Kan kita lihat kondisi airnya juga, bening atau buteknya juga. Oke, berarti tergantung cuaca, Iya. arus. Iya, betul.
Pada umumnya, para pehobi spearfishing adalah mereka yang menyukai kegiatan menyelam bebas, atau yang lebih dikenal dengan istilah freedive. Sementara sebagian pehobi lain adalah penyelam yang menggabungkan unsur menyelam dengan aktivitas berburu ikan di daerah terumbu karang. Biasanya pehobi spearfishing akan menyelam di kedalaman antara 5 hingga 15 meter tanpa bantuan alat pernapasan. Itu sebabnya pernapasan adalah modal utama kegiatan spearfishing. Saya tidak kuat bernafas lama-lama di dalam air tanpa bantuan alat pernapasan. Karena itu, saya cukup tahu diri, tidak ikut spearfishing bersama Mas Yudi. Pencarian ikan dengan teknik spearfishing di Indonesia termasuk yang diperbolehkan. Akan tetapi, bagi penyelam disarankan untuk tidak melakukan kegiatan yang merusak terumbu karang. Biasanya, ikan yang telah terluka memiliki perilaku untuk masuk ke celah terumbu karang. Karena itulah, penyelam dianjurkan untuk tidak terus mencarinya, karena hal ini dikhawatirkan akan merusak terumbu karang. Baru 5 menit berada di air, Mas Yudi sudah berhasil mendapatkan ikan. Kali ini, ikan taji-taji berhasil diangkat ke atas kapal. Ya, ikan taji-taji ini kira-kira beratnya ya adalah sekilo ya. Lumayan buat makan rame-rame. Wah bang, ini udah dapet banyak banget nih, kayaknya cukup deh. Mas Yudi akhirnya membawa perahu ke pinggir pantai untuk membakar ikan hasil tangkapan kita tadi. Di Pulau Kelagian, tidak begitu jauh dari dermaga Ketapang, kami bersandar. Disinilah kami akan membakar ikan-ikan hasil tangkapan. Pulau Kelagian adalah pulau tak berpenghuni, tapi pulau ini kerap disambangi wisatawan karena keindahan pantai dan koralnya. Di sini pula, kita bisa menghabiskan senja dengan menikmati ikan bakar. Suasananya begitu syahdu. Indahnya senja terasa begitu berkesan. Inilah sedikit cerita dari Gerbang Sumatera. Cerita tentang kekayaan dan keindahan alamnya. Berpetualang menjelajah daerah Lampung, tak cukup hanya berhenti di daerah perairannya. Daratan Lampung juga menarik untuk dijelajahi. Kali ini saya akan mencoba kegiatan menantang adrenalin lainnya, yaitu panjat tebing. Dari sini aja udah bagus banget pemandangannya. Dan tadi kita udah trekking sekitar 15 menit. Tapi bener-bener mendaki banget. Jadi keringetan. Sebentar lagi kita udah mau nyampe ke spot
tebing Margoda di ketinggiannya mencapai 40 meter. Namun jalur yang bisa ditempuh untuk pemanjatan hanya sampai di ketinggian 15 meter. Itu karena jalur pemanjatan baru bisa dibuka sampai ketinggian tersebut. Sementara untuk jenis bebatuan yang ada di beberapa tebing di Margodadi merupakan bebatuan karang. Let's go! Walau saya sudah pernah mendaki sebelumnya, tapi pendakian di Margodadi tetap menjadi tantangan bagi saya. Ini sedang berada di ketinggian baru kira-kira 10 meter. Tapi perjuangan kesini juga udah lumayan. Pada pemanjatan ini, saya salut dengan sosok Eliana, salah satu pemanjat wanita Maharipal. Eliana sudah memiliki pengalaman memanjat tebing curam Margodadi ini. Ya, tapi semua capeknya terbayarkan setelah saya sampai di sini. Di tempat panjat tebing di kawasan Desa Padang Cermin. Dan memang pesona Lampung itu sangat menakjubkan sekali. Dan ini semua persembahan dari langit. Banyak tempat yang bisa dijelajahi di Lampung. Salah satunya adalah di daerah perbukitan Tenggamus, tepatnya di Desa Datar Lebuai. Saya datang bersamaan dengan diadakannya kejuaraan arung jeram tingkat nasional. Atlet-atlet arung jeram dari berbagai daerah semuanya berkumpul di sini. Sungai Sekampung atau Wai Sekampung terletak di Desa Datar Lebuai, Tenggamus, Lampung. Dibutuhkan waktu 4 jam perjalanan dari kota Bandar Lampung untuk mencapai lokasi arung jeram ini. Dengan panjang sekitar 250 km, Wai Sekampung merupakan sungai besar yang sangat direkomendasikan sebagai lokasi olahraga sungai ini. Kita baru menempuh jarak sekitar 1 km, tapi kita menemukan satu tantangan nih. Ternyata perahu kita terlalu besar untuk melewati jurang yang agak ekstrim. Jadi kita akan pindah boat ke yang lebih kecil, yaitu yang ini. Ayo.
Tiba-tiba Mang Adang, skipper kami, memberhentikan perahu. Ternyata di depan kami ada jeram yang cukup besar. Jeram tingkat 3 yang terjal. Waduh Mbak Yuni, tadi keren banget ya, makasih banyak aku udah diajarin. Kita sudah mengarungi tadi Sungai Sekampung dan rasanya memang puas sekali, walaupun tadi agak kurang sedikit, debit airnya kurang banyak, jadi kita sempat membentur batu-batuan terus, jadi beberapa kali kita harus keluar dari bot dan tarik botnya. Tapi overall, it was amazing. Yes. Mengarungi Sungai Wai Sekampung merupakan pengalaman yang berkesan bagi saya. Tapi itu bukanlah akhir perjalanan seru saya di Lampung. Saya akan terus menjelajah dan melakukan kegiatan ekstrim lain di Lampung. Perjalanan saya di Lampung masih terus berlanjut. Kali ini wilayah Padang Cermin menjadi tujuan saya, menjelajah di tanah bumi Ruwajurai. Padang Cermin, sebuah kecamatan di Kabupaten Pesanggerahan, Provinsi Lampung, yang menawarkan tantangan jelajah alam yang cukup memacu adrenalin. Dengan luas wilayah lebih dari 350 km persegi, mayoritas wilayah kecamatan ini merupakan laut dan perbukitan. Dengan motor trail kapasitas 150 cc, saya dan teman-teman dari Bebas Trail Ekstrim alias Betrix akan membelah pedesaan dan menuju Bukit Kayangan. Karena jalan yang kita lalui merupakan kawasan marinir, Cak Geng yang merupakan ketua Betrix Lampung dan saya terlebih dulu meminta izin ke posko penjagaan Yonif 7 di Piabung. Sebaiknya kita berhenti dulu karena di situ ada penjagaan pos militer. Kemungkinan di sini batalan Yonif 7 marinir. Oh gitu. Kita Jadi sebelum masuk ke kawasan kita harus permisi dulu. Oh oke. Yes, kita bisa. Kita bisa masukin jalur Anaconda ya. Let's go. Kita masih di Lampung dan kali ini saya bersama dengan tim Betrix yang akan menelusuri alam menggunakan motor trail. Nanti kita akan kemana nih Bang? Kita nyusuri jalur Anaconda ini, Mbak. Oh ini namanya jalur Anaconda, Iya, sudah sampai di sini ya? Iya.
Oke. Ini udah masuk karena kenapa anaconda? Karena jalannya ya mungkin seperti ular lah. Menggeliuk kayak ular gitu Bang ya. Oh, seru dong. Terus kira-kira kalau tingkat kesulitannya nanti gimana? Ya mungkin bagi para pedul ya nggak begitu susah. Oke. Fun-fun aja. Ya. Seru justru ya. Seru. Let's go. Putaran roda saya mengarah ke kawasan Banjaran, Padang Cermin. Kami harus melewati jalan pedesaan untuk mencapai ke puncak Kayangan yang menjadi target tujuan kami. Setelah melewati perkampungan, barulah saya dan tim Beatrix menemui medan trail. Tanjakan curam dengan jurang berada di samping kami, harus diakui, ini membuat adrenalin saya semakin meningkat. Jalur ekstrim Bukit Kayangan Lampung ini dinamakan Anaconda. Kemiringan tanjakan ataupun jurang di jalur tanah ini juga mencapai sudut 60 derajat. Ini teman-teman lagi kesulitan ngelewatin jalur yang semakin lama semakin nanjak dan semakin ekstrim. Saya juga tadi kalau sendiri nggak bisa, jadi dibantuin sama teman-teman dari sini. Kalau teman-teman udah sering main di sini nggak sih sebenarnya? Sini rumahnya Bapak. Jadi sebenarnya udah tahu ya tingkat kesulitannya di mana-mana aja. Ya, ibarat kata kawah Chandra di mukanya di sinilah. Di sini ya. Jadi gitu, main motor trail ini memang dibutuhkan kerjasama dan juga keberanian. Jadi kalau ada satu yang nggak bisa, temennya saling ngebantuin. Ini kayak ini nih. Susah nggak? Lumayan. Lumayan. Oh, makin lama namanya makin mendaki nih ya? Iya, makin tinggi. Makin tinggi, semangat. Ayo, ayo. Tidak hanya keahlian berkendara yang dibutuhkan saat mengendarai motor trail di alam terbuka seperti ini. Fokus berkendara serta stamina yang baik menjadi kunci para pengendara untuk melewati setiap rintangan. Tidak semudah yang saya kira ternyata mendaki bukit dengan motor trail. Saya benar-benar fokus melewati setiap rintangan. Tapi tetap saja, olahraga ini benar-benar sulit buat saya. Tapi lucunya, bagi pecinta motor trail, semakin sulit suatu jalur, semakin disebut surga oleh mereka. Pantesan ya dinamakan jalur Anaconda. Ternyata memang jalurnya tuh treknya menggeliuk, belok kanan, belok kiri dan naik terus kayak ular anaconda. Ayo semangat, lanjut lagi. Oke. Ya, ini kita kayak udah mau nyampe ya. Ya, kita sudah mau sampai ke Bukit Kayangan dan di sana katanya nanti kita bisa istirahat karena view-nya bagus. Ya kan, Bang? Setelah melewati perjuangan yang berkelok-kelok kanan kiri
ngantri, nanjak. Lihat ini air terjun. Oh, bisa lihat air terjun. Mudah-mudahan masih kelihatan ya. Yuk, let's go. Setelah menempuh waktu 90 menit, akhirnya jalur pendakian pun berakhir dan berubah menjadi jalur turunan. Jalur turunan memanglah tidak menguras tenaga yang begitu besar, tapi lebih berbahaya daripada harus menanjak. Nah, saya diberikan cara melewati turunan yang aman, yaitu dengan memasukkan gigi satu dengan kondisi mesin dimatikan. Dengan cara ini dapat menghambat putaran roda motor. Bisa? Tuh, Oke, aku rem ya. Ya. Kopling aja. Kalau tadi kita mendaki, sekarang kita turunan terus dan sempat stuck. Jadi saya barusan dibantu, tapi kita udah mau nyampe. Semangat terus. Wow. Kalau ngaku pecinta alam, wajib banget nyobain trek Anaconda yang ada di Lampung ini. Luar biasa, sangat memicu adrenalin. Dan di sini kita juga udah bisa ngeliat pemandangan yang luar biasa indahnya. Dan inilah persembahan dari langit. Seluruh perjuangan saya terbayarkan tatkala saya tiba di puncak Kayangan. Inilah alam perbukitan Padang Cermin di kala senja. Keindahannya membuat waktu seakan berhenti. Tapi sayang, kami tiba terlalu sore. Inilah pertanda bahwa kami harus bergegas turun, meninggalkan keindahan Padang Cermin di belakang kami.